والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah Bapak-bapak dan ibu jemaah salat subuh telah datang kepada Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berkata Allah, kita masih membahas tentang niat yang ikhlas atau niat yang tulus, keutamaan niat yang tulus. Berarti tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dahsyatnya manfaat niat bagi orang yang sudah terbiasa istiqamah melakukan satu amalan kepada Allah, lalu tiba-tiba terputus amalannya dengan uzur atau halangan yang datang dari Allah, tapi dia tetap berniat ingin melakukannya, namun Allah memberinya halangan, maka niatnya itu dianggap seperti beramal. Kita sudah terbiasa salat subuh berjamaah, tiba-tiba suatu pagi kita tidak mampu bangun lagi, mungkin kerana serangan stroke atau apa saja, tapi kita punya niat yang kuat bahawa seandainya kita sembuh pasti kita akan datang lagi mesti. Maka selama dia sakit dicatat oleh Allah seperti orang yang selalu salat subuh berjamaah. Itu hebatnya berniat tulus karena Allah. Baik, masih di dalam bab yang sama, kita akan melihat hadis yang lain yang dikutip oleh Imam Al-Munziri di dalam kitabnya ini, masih seputar masalah manfaat niat. An Abi Kabasyah Al-Anmari, ini hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmizi dan semua ulama hadis mensahihkannya, dari Abi Kabasyah Al-Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abi Kabasyah pernah mendengar Rasulullah berkata, salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadisan fahfazu. Jadi Rasulullah membuka keterangan hadis dengan menyebutkan ada 3 orang yang aku bersumpah atas nama 3 orang ini. Wa uhaddithukum hadisan, dan akan kukabarkan sekarang, kata Rasulullah, fahfadhu, dengarlah baik-baik. Jadi Rasulullah menekankan yang beliau ingin ceritakan pertama tentang 3 orang yang beliau bersumpah. Artinya beliau mengatakan yang disebutkan 3 orang ini benar-benar demi Allah, 3 orang ini akan terjadi seperti apa yang aku katakan. Maka dengarkanlah baik-baik, kata Nabi. Biasanya jarang hadis Nabi yang mengatakan dengar baik-baik, karena semua sahabat biasanya kalau sudah Nabi bicara, itu yang lain tidak berani bicara. Dan mereka di hadapan Nabi mengangkat suara pun tidak berani. Kalau bicara dengan Nabi, mereka menenjilkan suaranya. Sampai ada seorang sahabat dalam salah satu hadis, dia tidak datang ke masjid. Lalu Nabi bertanya, mana fulan? Karena Nabi itu tahu mana sahabatnya yang tidak nampak, sebagaimana imam tahu hari ini. So yang datang ke masjid, imam tahu, cuma tidak berani ditanya seperti Nabi bertanya. Kalau Nabi langsung tanya, mana fulan? Lalu ada seorang sahabat lain mengatakan dia
tidak berani menuju ke masjid. Kenapa? Kata sahabat ini, aku juga tidak tahu. Akhirnya kata Nabi, tolong cek. Dicek, ternyata sahabat ini tidak berani ke masjid karena dia punya suara terlalu besar. Volume suaranya kalau bicara besar, artinya dia nggak bisa bicara kecil. Kecil dia bicara besar. Dan dia rupanya merasa berdosa pernah bicara dengan Nabi dengan suara yang besar. Lalu dia malu sekali, tidak berani menemui Nabi. Akhirnya setelah dicek, laporkan ke Nabi, Rasulullah ternyata begini-begini. Kata Rasulullah, tolong balik lagi, kasih tahu dia bahwa dia adalah salah satu daripada umatku yang insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga karena rasa taatnya, rasa takutnya melawan Nabi. Jadi jarang Rasulullah mengatakan dengar baik-baik hadis ini, jarang. Karena semua sahabat pasti dengar. Kali ini karena hadis ini penting sekali, Rasulullah mengatakan faqadu, dengar, kemudian ingat-ingatlah, kata Rasulullah. Qala, lalu beliau mulai berkata, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Janji Rasulullah yang pertama, sumpah Rasulullah yang pertama, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Ini janji pertama Rasulullah. Tadi kata Rasulullah, aku bersumpah dengan 3 orang. Yang pertama, ku jamin tidak akan pernah berkurang harta dengan bersedekah. Jadi Nabi paling tahu hakikat dari Allah. Nabi paling tahu keadaan dan kenyataan. Dan Nabi sudah lihat bagaimana hebatnya pembalasan Allah terhadap orang yang bersedekah. Nabi ingin mengatakan, jangan ragu untuk bersedekah, karena tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba melalui sedekah. Tidak akan pernah kurang. Nampaknya saja berkurang dari dompet, tapi sebenarnya di sisi Allah dia terus bertambah. Dia terus bertambah. Makanya sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang setiap hari kita belanja untuk kebutuhan diri, itu yang berkurang. Artinya kita buang-buang uang untuk rokok, untuk nonton bola, beli tiket, itu yang berkurang. Tapi di saat kita menabung ke masjid, sebenarnya itulah harta yang kita akan ambil kembali di hari kiamat nantinya. Cuma sayangnya orang nabung selalu ke masjid 2.000, 1.000. Kalau nabung ke mie goreng, Masya Allah, ada yang pakai kepiting 25.000. Belum lagi tambah telur kepitingnya, bisa 35.000. Ke masjid tabungannya 1.000, tutup lagi dengan tangan. Dan 1.000 waktu masukkan, tutup dengan tangan. Masya Allah. Padahal Nabi sudah berjanji, semakin banyak bersedekah, semakin banyak balasan Allah. Cuma sabar, balasannya yang pasti di akhirat. Celengannya dibuka di akhirat, di saat kita membutuhkan celengan itu. Hari ini kita di dunia, kita tidak terlalu butuh terhadap harta, karena banyak orang yang bantu. Kalau seandainya salah satu dari bapak sakit, diketahui oleh jemaah lain, itu begitu dikunjungi saja, macam-macam orang akan bantu, bahkan bisa mencukupi untuk uang obat. Tapi akhirat tidak ada yang bantu, tidak ada yang bantu. Harta tidak akan membantu, anak tidak akan membantu. Bahkan al-akhillah, kata Rasulullah, semua sahabat-sahabat semuanya, bahkan ada yang menjadi musuh, saling menuding, gara-gara kamu, semuanya tidak ada yang menolong. Satu-satunya penolong adalah amal. Disitulah kita perlu buka celengan untuk membela kita. Nah, disitulah Allah akan menampakkan semua amal. Jadi ini sumpah Nabi pertama, orang yang bersedekah tidak akan pernah kurang hartanya. Itu baru di akhirat. Tapi Allah balas juga di dunia. Waktu Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah bandingkan antara riba dengan sedekah. Kata Allah, orang yang hidup dengan dunia riba, yamhaq, pasti hancur.
Orang yang hidup dengan dunia riba, yamhaq, pasti hancur. Kan cuba lihat apa itu. Yang dulu menunjukkan berdiri dengan kredit, hidupnya tidak nyaman lagi. Gaji banyak, tapi habis untuk ditabung ke mobilnya, dan itu diambil dengan cara riba. Orang kalau sudah dunia riba dia geluti, maka dia akan menderita. Tidak ada kebahagiaan. Dengan istri juga tidak bisa harmonis lagi. Ada yang sampai anak, ini anak masih SD, dia ambil wang riba, itu dia harus bayar 15 tahun. Jadi anak kuliah, dia belum selesai dengan ribanya. Itu belum lagi ditipu oleh rentenir yang sekarang bernama bank. Itu kadang-kadang tak habis-habis, Pak. Bunganya tidak habis. Nah, jadi waktu Allah bicara riba, Allah bicara yamhaq. Lalu Allah sambung wa yurbi as-sadaqat. Tapi mereka yang bersedekah yurbi, kata Allah, subur, uangnya subur, hartanya subur. Maka coba lihat orang yang ahli sedekah. Jarang sekali orang yang ahli sedekah hidup dalam keadaan papa. Semakin banyak bersedekah, semakin hebat Allah beri. Entah dari mana datangnya, gajinya terus bertambah, jabatannya naik, tapi dia ahli sedekah. Allah pelihara hidupnya. Nah, ini janji Allah. Tidak ada yang menepati janji yang lebih jujur daripada Allah. Sampai Allah menyebut dirinya dalam surah An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi qila." Ada perkataan yang lebih jujur daripada perkataan Allah? Tidak ada. Tidak ada perkataan yang lebih jujur daripada perkataan Allah. Kalau Allah sudah bilang sedekah itu membuat hartamu subur, maka Allah akan buat kita bahagia. Itu belum lagi bicara sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Rasulullah mengatakan, "Dawu maradakum bis sadaqah." Obatilah sakitmu dengan sedekah. Dia suruh bersedekah. Sayangnya orang bersedekah di waktu sudah sakit. Jadi padahal maksud Nabi, kalau banyak-banyak sedekah, insya Allah jarang sakit. Cuma kalau sakit pun bukan menunjukkan kurang sedekah. Bisa jadi ada maksud lain di sisi Allah. Maka ada orang yang suka sedekah tapi sakit juga. Lalu orang mengatakan, "Panena, ana ikhlasnya ini." Tidak begitu. Bisa jadi Allah punya maksud lain. Allah ingin tinggikan derajat seorang hamba melalui sakit. Atau Allah ingin hapuskan semua dosa-dosa tersisa melalui sakit. Nah, jadi jawab kepada Allah, ini janji Nabi yang pertama, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاد الله عزا. Janji yang kedua sama oleh Nabi, kalau ada seorang hamba yang hidupnya terzalimi, lalu dia bersabar atas kezaliman yang dilimpahkan kepadanya, illa zadallahu azza, maka dipastikan, kata Nabi, ku pastikan setelah kezaliman itu hilang, dipastikan dia akan bertambah kemuliaannya. Hamba yang disebut terzalimi artinya dia tidak berhak untuk masuk penjara, tidak berhak, tapi difitnah. Dia orang saleh, difitnah, dia zalim. Dan janji Nabi, kalau dia sabar di atas kezaliman orang terhadapnya, pasti ditambah kemuliaannya. Dan ini telah terbukti dalam sejarah. Kalau lihat kisah Nabi Yusuf, begitulah kira-kira keadaannya. Bagaimana kezaliman terhadap Nabi Yusuf? Kecil, dicampakkan ke sumur, lalu kemudian diambil oleh para pedagang yang sedang melewati sumur, dijual menjadi budak. Lalu ternyata salah satu yang berminat membelinya adalah Perdana Menteri, salah satu menteri di istana Mesir. Kemudian dijadikan budak di rumah menteri ini, Al-Aziz, namanya Al-Aziz. Setelah itu dia dicintai oleh istri daripada pejabat ini karena ketampanannya. Yusuf itu tampan. Dan Allah SWT di saat menceritakan keadaan Yusuf tampan, tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bahawa wajah Yusuf tampan. Tidak ada. Allah tidak mengatakan wajah Yusuf tampan, tapi orang tahu wajah Yusuf tampan ketika Allah menceritakan ibu-ibu dharma wanita yang dikumpulkan oleh istri pejabat. Begitu Yusuf disuruh keluar,
mereka tidak sadar mereka telah memotong, mengiris-iris jarinya. Betul-betul tidak sadar sampai mereka mengucapkan ma hadza basyaran, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat. Bisa bayangkan isteri kita hari ini, lihat kita di rumah tidak pernah teriris jarinya sekalipun, jatuh pun tidak, muntah banyak, tidak ada. Setampan-tampannya laki-laki hari ini, tidak ada yang sampai dah dia lihat sampai enggak tahu diri, pingsan pun tidak. Tapi Yusuf padahal selayaknya potongan ini sekali potong menceriah bacul mendalam, itu kita langsung begitu langsung sadar. Ini enggak sadar, kata Allah qatta'. Allah sudah pakai tasydid itu. Bahasa Arab itu sekali pakai tasydid bertambah amalnya. Itu hebatnya bahasa Arab. Qatta', kata Allah. Wa qatta'na. Mereka mengiris-iris, potong terus, sudah berdarah-darah, tidak sadar karena keindahan Yusuf. Yang baru Yusuf belum ketemu sama Nabi Adam. Mana lebih tampan Adam dengan Yusuf? Tidak tahu Ustaz. Yang penting dua-duanya tampan. Dah kena urusan kamu. Lebih tampan Adam. Cuma kenapa Adam enggak disebutkan? Allah juga enggak sebutkan Adam tampan. Tapi Nabi menyebutkan semua kita yang laki-laki begitu masuk surga dirubah menjadi Adam, menjadi fisik Adam, kata Rasulullah. Tingginya sekitar 60 hasta, satu batang pohon kelapa. Bukan kelapa bonsai. Sekitar 30 meter. Kenapa Adam? Kenapa Nabi enggak mengatakan kita semua akan dirubah menjadi Yusuf? Orang tidak faham Yusuf itu yang tampan wajahnya. Adam seluruh fisiknya. Yusuf walaupun tampan, tetap dia hasil pertemuan antara Yakub dan istrinya. Jadi pertemuan antara dua gen. Jadi ini hasil daripada karena kebetulan Yakub tampan. Jadi saudara-saudara Yusuf itu semuanya tampan. Sampai waktu Yusuf Yakub, kalau baca surat Yusuf, ketika Yakub menyuruh saudara-saudaranya untuk mencari Yusuf, Nabi Yakub mengatakan jangan masuk dari satu pintu. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Kalian ini waktu nanti ke Mesir, masuk ke area istana, itu masuk ke pintu-pintu yang banyak. Cari pintu-pintu berpisah-pisah. Jangan sekali satu rombongan. Kenapa Yakub mengatakan itu? Karena akan menarik perhatian. Semuanya tampan-tampan. Itu rombongan abang-abang Yusuf yang memasukkan Yusuf ke sumur. Itu semua tampan. Yakub takut mereka akan dizalimi, maka enggak dikasih masuk satu rombongan karena tampan semua. Nabi Adam bukan pertemuan antara ayah dan ibu. Nabi Adam langsung hasil karya tangan Allah. Jangan bayangkan tangan mujassama, tangan berbentuk, hasil karya tangan Allah. Bayangkan perbandingan hasil dari buatan Allah langsung dengan hasil pertemuan ayah dan ibu. Makanya Nabi mengatakan kita ini masuk surga dirubah menjadi bentuk Nabi Adam, bukan Yusuf. Adam itu sesempurna makhluk, fisiknya paling sempurna. Tampannya jangan ditanya. Pokoknya ibu-ibu yang hari ini lihat suami dalam keadaan kurang-kurang tampan, ibu suruh nejak jamaah bah di damang surga, biar wajahmu berubah jadi Nabi Adam. Hai kunging di dunia yuk. Kira-kira begitulah. Jadi kisah Nabi Yusuf kezaliman luar biasa. Dia bertahan, difitnah oleh Zalikhah atau Zulaikha. Difitnah, yang mencintai Zulaikha mencintai Yusuf. Yang mencoba memperkosa Zulaikha, mencoba memperkosa Yusuf. Dikunci pintu, Zulaikha mengejar, Yusuf tetap berlari ke arah pintu. Padahal dia tahu pintu sudah dikunci. Kenapa Yusuf tetap berlari? Dia berharap pertolongan Allah. Sampai kata Allah, kalau seandainya tidak kudatangkan burhan min Rabbih, seandainya tidak datang burhan min Rabbih, tidak datang bukti pertolongan dari Allah, sungguh Yusuf pun akan berzina dengan Zulaikha. Itu tak ada lagi orang. Pintu dikunci, istri suaminya pergi, cuma tinggal berdua. Zulaikha cantik. Kenapa kita tahu dia cantik? Enggak ada kalimat dari Al-Quran yang mengatakan Zulaikha cantik. Tapi Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha.
Zulaikha jatuh cinta pada Yusuf. Yusuf pun sebenarnya jatuh cinta pada Zulaikha. Cuma iman Yusuf menahannya. Ini isteri orang. Makanya hari ini kalau jatuh cinta pada isteri orang, berarti tidak ada iman sama sekali. Ini menunjukkan Yusuf yang tampan mencintai, cuma imannya yang bicara. Nah, akhirnya terjadilah apa yang sudah kita ketahui. Dan setelah disidang ketahuan bahawa Zulaikha yang bersalah. Jadi ada seorang ahli mengatakan, saksi ahli dihadirkan, dia mengatakan bahawa begini saja, kalau kainnya robek dari belakang berarti Zulaikha yang kejar. Kalau baju Yusuf robek dari depan berarti Zulaikha yang merobek baju mempertahankan dirinya. Nah, ternyata robek dari belakang. Qudda min qubuli. Robek dari belakang. Ketahuan Zulaikha salah. Untuk menutupi malu istana, apa yang dilakukan oleh istana? Dipenjarakan Yusuf untuk menutupi keburukan seorang isteri daripada menteri. Maka dari dulu itu bang, menutupi aib istana itu dari dulu sudah ada. Jadi buat begini, kalau lagi ribut sebelah sini, munculkan kasus ini, ribut sebelah sini, munculkan kasus ini. Yang tujuannya berdeduk. Itu sudah ada, pekatun itu sudah ada dari dulu. Yusuf masuk penjara, dia tidak melakukan apapun, dia yang dimasukkan penjara. Setelah diselidiki, dia yang menang, dia yang masuk penjara. Bagaimana kezaliman terhadap Yusuf? Dan setelah masuk penjara berpuluh tahun lamanya, kemudian tidak ada yang datang kepadanya, orang tuanya tidak tahu di mana. Dia dicampakkan begitu saja di penjara bawah tanah. Lalu kemudian dia menafsirkan mimpi sesama Nabi. Lalu Nabi ini setelah keluar yang selamat, dia Yusuf minta, tolong kasih tahu raja, aku bisa menafsirkan mimpi. Maksudnya agar dia dikeluarkan. Ini menunjukkan perasaan dia manusiawi. Dia tak tahan lagi dalam penjara. Ternyata fa'ansahu syaitan. Orang ini yang telah ditafsirkan dilupakan oleh syaitan. Syaitan membuat supaya lupa, jangan kasih tahu tentang Yusuf. Akhirnya fala bisa fi sijni bid'a sinin. Yusuf tinggal lagi dalam penjara bid'a sinin, beberapa tahun berikutnya. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Tambah lagi hanya karena dilupakan oleh syaitan. Orang ini lupa bilang sama raja ada Yusuf. Sampai muncul kejadian bahawa raja bermimpi sab'a baqaratin simanin, ada 7 begini-begini, baru teringat ke Yusuf setelah puluhan tahun dalam penjara. Bayangkan. Dan ujung-ujungnya setelah Yusuf berhasil naik dan dia dipercaya oleh raja untuk menjadi menteri keuangan. Puluhan tahun terzalimi tapi sabar, ujung-ujungnya jadi menteri. Begitulah kehidupan kita Bapak Ibu. Maka Allah, kita ini ada kalanya terzalimi. Ada orang-orang yang terusir. Lihat kondisi Abu Bakar Ba'asyir, kita sering dengar namanya. Terzalimi, walaupun berbagai macam tuduhan, tapi tetap kondisinya terzalimi. Maka yang mau dikatakan bahawa orang yang terzalimi, Buya Hamkah, bagaimana terzalimi? Dimasukkan penjara oleh Soekarno, kemudian yang mendoakan jenazah Soekarno pun Buya Hamkah, yaitu orang yang memasukkannya ke penjara. Tapi semuanya di saat bersabar, semuanya mendapatkan kemuliaan. Mereka mulia di sisi manusia, mulia di sisi Allah. Imam Syafi'i di penjara, Imam Hanafi sempat di penjara. Bahkan Imam Syafi'i sempat diseret dengan kuda karena menolak untuk menjadi mufti. Setelah tahu bahawa kerajaan dalam keadaan rusak, dia takut, dia terjerumus ke dalam rusaknya negara tadi. Imam Syafi'i diikat belakang kuda, diseret, sambil berdiri diseret. Seorang imam besar, ulama besar diseret. Silakan baca sejarah. Imam Hanafi di penjara gara-gara juga menolak menjadi menteri agama. Imam Hambali lebih hebat lagi, di penjara dicambuk. Kenapa? Karena beliau mempertahankan Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalam Allah. Beliau hidup di zaman Mu'tazilah, yang memegang kerajaan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah meyakini bahawa Al-Quran makhluk. Beliau mengatakan bukan makhluk, Al-Quran enggak dicipta, Al-Quran bahagian dari diri Allah. Dicambuk setiap hari sampai dituliskan pernah beliau dicambuk kena ikatan celananya, celana cuan, celana putih cuan,
Apa itu bahasa Indonesia? Begitu dicampur, kena ikatan celananya, putus. Celana itu selayaknya turun selayaknya. Tapi langsung begitu beliau tahu celananya putus, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak pernah membuka auratku karenamu ya Allah. Maka hari ini jangan engkau mempermalukan aku dengan terbukanya aurat. Jadi tulis dalam Manaqib Imam Hanbali. Anaknya menceritakan, celana sudah putus, kendor, tidak jatuh-jatuh. Al-Bujuh heran, celana tidak bisa jatuh padahal sudah kendor. Celana kita yang ketat kendor sendiri, yang pakai luar ketat-ketat, duduk di hotel jatuh sendiri. Masya Allah. Imam Hanbali tidak pernah diturunkan Allah. Orang yang menjaga aurat seumur hidup, Allah akan jaga auratnya. Tertabrak, boleh berkali-kali ditabrak oleh mobil, aurat tidak akan terbuka kalau selama hidup dia menjaga aurat pada Allah. Semua imam-imam besar terzalimi. Yang tidak pernah disiksa Imam Malik, karena beliau lahir di Madinah, hidup di Madinah, besar di Madinah. Beliau tidak pernah dipenjara. Yang lain dipenjara. Hampir seluruh ulama-ulama besar dipenjara. Imam Sarakhsi yang mengarang kitab Al-Mabsud itu dipenjara dalam sumur, diletakkan ke dalam sumur oleh raja. Rata-rata bermasalah dengan raja. Maka ulama-ulama dulu tidak suka berdekatan dengan raja. Menjadi wakil raja pun tak mau. Hari ini mendaftarkan diri jadi wakil raja, insya-Allah. Ini bukan nyinggung. Imam Sarakhsi dari bawah sumur, ditutup sumur di atas, diizinkan hanya untuk mengajarkan muridnya. Bagaimana dia mengajarkan muridnya? Dari bawah dia mengajarkan muridnya yang belajar di ujung sumur. Maka terciptalah karya Al-Mabsud. Di ujung kitab beliau menuliskan, inilah kalamku saat aku terzalimi di bawah sumur. Dalam sumur masih bisa ngarang kitab. Subhanallah, kita di atas sumur bor tak pernah ada kitab yang bisa kita karang. Semua orang terzalimi, kata Rasulullah, kujamin kalau dia sabar, dia akan bertambah kemuliaannya. Dan yang terakhir, ini sebenarnya bukan terakhir hadis, sambungan hadis tentang niat setelah ini. Cuma ini ada 3 orang dulu yang mau disebutkan Nabi. Yang terakhir, 4 menit lagi waktunya. Wala fataha abdu baban mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqri. Rasulullah berjanji, orang yang sudah mulai membuka dirinya untuk mengemis, maka Allah akan buka dirinya, akan buka untuknya pintu kefakiran. Orang yang sudah mulai mengemis, maka Allah akan buka pintu untuknya, pintu kefakiran. Ini jaminan Nabi. Maka yang selama ini berkembang cerita, pengemis itu kaya-kaya, satu hari 200.000. Sekali tukar uang dari hasil kerja dari pagi sampai sore, tukar uangnya Pak, kadang-kadang ke salah satu toko. Itu pengakuan dari yang punya toko, 200.000 rata-rata. Rata-rata 200.000. Ini pengemis untuk semua. Bayangkan 1 bulan dia 6 juta. Kita 2,5 juta. Itu dipotong sana apa, dipotong sini. Dia 6 juta. Apakah dia kaya? Nampaknya kaya. Tapi Allah, Nabi telah janji, yang mulai mengemis, kujamin dia akan fakir. Coba lihat gaya pengemis. Dia nampaknya kaya, tapi dia tidak pernah berani menikmati kekayaannya. Kenapa? Takut ketahuan. Rumah dia bangun diam-diam, tapi enggak berani masuk ke rumah. Kalau dia masuk, dia harus berpura-pura dulu. Mungkin dia lewat dari jalan belakang, dia dari plafon, agar enggak ketahuan sama orang kampung bahwa dia sebenarnya selama ini pengemis. Ada yang punya HP, kalau lagi orang beri, dia enggak berani keluarkan HP-nya. Padahal HP-nya mungkin lebih mahal daripada orang yang memberi. Dia tersiksa dengan barang-barang yang dia miliki. Fakir, mereka itu fakir. Allah siksa hatinya. Baju banyak yang bagus, hadapi hari-hari baju apa yang mereka pakai? Baju yang paling buruk, yang paling bau. Dia tidak bisa nikmati. Dan ini juga Rasulullah ingin mengatakan, kita ini tercela, sifat meminta-minta tercela. Kalau pengemis sudah terang-terangan mengemis. Tapi ada orang-orang modern, itu tidak mengemis, tapi sukanya minta oleh-oleh. Ini pengemis modern. Asal ada orang mau berhaji sama umrah, itu sudah bisik-bisik. Betul apa? Ini dong kurma sukani macam setengah kilo biji. Ada yang minta sajadah, ada yang pesan ini, pesan itu. Makanya kadang-kadang orang berhaji sama umrah diam-diam. Kenapa? Supaya tidak ketahuan lagi, cukup saja tidak di isi tas punya orang semua.
Ini orang-orang yang suka minta oleh-oleh sama orang lain. Ini pengemis. Orang pulang ke kampung, ada kampungnya di Riau, di Batam. Jangan lupa ya, yang makanan-makanan khas Riau apalah. Nanti kalau sudah masuk kantor, jangan lupa. Ini pengemis, jangan minta apa-apa. Dibawa pulang, alhamdulillah. Tidak dibawa pulang, astagfirullah. Ini orang juga nggak paham-paham. Sudah pulang dari Riau berkali-kali, tidak pernah bawa apa-apa. Nah, contoh barang, Pak, contoh. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak baik kita meminta-minta sesuatu pada orang lain. Kalau melepaskan orang umrah, haji atau kemana pun pergilah. Dia tanya apa saya perlu bawa pulang, tidak ada. Asal engkau pulang saja dengan selamat, aku telah bersyukur. Nanti di sini kita traktir. Kita yang berusaha memuliakannya. Ini orang baik. Maka jangan suka-suka mengemis, jangan suka-suka meminta-minta, karena Allah akan buat dirinya fakir, tidak bisa menikmati hartanya. Baik, hadis ini masih bersambung. Setelah ini baru menceritakan tentang 4 model golongan orang berdasarkan niatnya. Tapi karena waktu kita, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita kembali di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.